semuanya? Saudara yang ada di tempat ini, saudara yang ada di rumah, mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Saudara-saudara yang kemarin merayakan tahun baru Imlek, selamat merayakannya. Mari kita menikmati puji-pujian sebentar bernuansa Imlek ya. Musik Mandarin. Mari saudara yang ada di rumah, saudara bisa menari sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya, kita menikmati pujian kita bersama dengan Tuhan. Jangan malu menari. Raja Daud aja menari. Raja itu menari, apalagi kita ya saudara. Haleluya, kita siapkan hati kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga. Kalau hari ini kau masih memberikan kami kesempatan untuk duduk diam di kaki-Mu, memuji dan memuliakan Engkau, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur, ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Kami mau menghadap hadirat-Mu dengan pujian penyembahan kami, menyenangkan hati Tuhan. Allah Roh Kudus pimpin acara kami. Kami yang ada di tempat ini, saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah, mari Roh Kudus melawat kami, mari Roh Kudus mengurapi setiap kami. Jika ada yang sakit, kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Jika ada yang lemah imannya, Roh Kudus memberi kekuatan. Jika ada yang susah, Roh Kudus memberikan penghiburan. Bertahtalah di atas pujian kami Tuhan, sebab Engkau berfirman, aku bertahta di atas puji-pujian umat-Ku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Haleluya.
orang yang berbahagia bukan orang yang kaya. Amin. Di sini dikatakan siapa yang berbahagia? Dia adalah orang yang melakukan Tauratnya Tuhan, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang sukanya adalah firman Tuhan. Kapan dia yang merenungkan itu? Siang dan malam. Kitalah orang-orang yang paling berbahagia. Puji Tuhan. Mari siapkan hati kita, saudara. Dia ajaib di setiap jalan-jalan kita. Dia dahsyat. Perbuatannya luar biasa. Mari bawa pikiran dan hati saudara untuk mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Seraya berkata, "Engkau sangat baik Tuhan, Kau melihara hidup kami hingga saat ini begitu dahsyat." Mari bawa saudara tenggelam dalam hadirat Tuhan dengan mengangkat pujian ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Allah. Kami bersyukur kepada
Jadilah kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasa-Nya. Penuhlah dengan Roh Kudus, terimalah pengurapan yang baru. Dia yang memanggil kita beribadah, Dia Tuhan yang setia, yang tidak pernah ingkar janji. Semua boleh berubah, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan bagi setiap kami dan keluarga kami, sehingga kami ada di bulan Februari ini. Kami sadar kami boleh kaya, kami tidak bisa beli hidup. Kami boleh pandai, kami tidak bisa memperoleh hidup itu dengan kepandaian kami. Tapi Tuhan baik mengaruniakannya kepada kami. Kami persembahkan hidup kami pagi ini kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami semuanya menjadi wangi-wangian yang menyenangkan akan hati Tuhan. Kami mengaku kami seringkali gagal menyukakan, menyenangkan Tuhan. Tapi kami mau terus belajar untuk menyukakan Tuhan. Karena itu kami mau beribadah supaya kami mengerti kehendak Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Bukalah pikiran kami ya Tuhan. Berikanlah kepada setiap kami hati yang lapar dan haus akan firman. Biar Roh-Mu terlebih dahulu membaca hati kami. Berfirman buat kami Tuhan, kami mendaulat Engkau menjadi pusat dalam ibadah ini. Kami berjanji kami tidak akan mencuri dan mengambil kemuliaan. Berfirman buat kami dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat siang, apa kabar? Senang bisa berjumpa kembali dalam ibadah praise and worship dari Infinity. Ya, untuk kita di siang hari ini. Tanpa terasa kita ada di bulan Februari. Waktu berjalan begitu cepat. Ada 5 hal yang perlu kita ketahui tentang waktu. Waktu nggak bisa diulangi, waktu nggak bisa disimpan, waktu mesti digunakan. Dan bukan hanya itu, waktu bukan punya kita, dan waktu akan dipertanggungjawabkan. Amin. Dan saya terlalu percaya tidak ada yang kebetulan, termasuk kalau kita ada sampai saat ini. Dan kita perlu menangkap kehendak Tuhan, kenapa kita ada, sehingga waktu yang ada menjadi waktu yang berkualitas, di mana Tuhan dipermuliakan. Amin. Saudara siap mau dengar firman? Amin. Sampaikan tangan kita, puji Tuhan, haleluya. Di luar sana cuaca kurang baik, tapi kita tetap beribadah. Saya percaya kesetiaan kita diperhitungkan oleh Tuhan. Sebelum kita baca firman, sebelum saya khotbah, saya mau bersaksi. Saya waktu muda lama di Cina. Ya, saya salah satu pendeta yang pernah jadi misionaris di Cina. Bukan jadi pelancong, bukan. Ya, saya tahu yang namanya gereja bawah tanah. Kalau gereja bawah tanah bukan tanahnya dikeruk, lantas kita ibadah di bawah, bukan. Ya, itu kuburan, betul. Ya, tapi gereja bawah tanah maksudnya sembunyi-sembunyi. Saya lihat ada orang berdarah, kepalanya ikut ibadah. Saya tanya kenapa, bekas dipukul oknum lah, gitu. Nah, apa yang terjadi? Saya senang, maksudnya senang, tidak cengeng. Ya, tidak apa? Cengeng. Kalau kita minta dibelas kasihani, ya, kalau dia tidak mau minta dibelas kasihani, memang ada banyak perbedaan
dalam menyampaikan firman dan melakukan misi di China dengan di daerah-daerah lain. Kalau di China kita tidak suka menyenangkan jemaat, dalam arti begini, kan kalau kita di Indonesia maksud saya, seringkali kita bilang begini, lu ikut Tuhan lu, entar lu kaya, entar lu sembuh, entar lu dapat pacar, entar lu dipromosikan gitu. Itu sering kita dengar, iya atau iya? Ya, itu sering. Tapi kalau dia di sana tidak begitu. Nanti kita akan bilang kepada mereka, kalau kamu sudah percaya Yesus, kamu bisa diusir dari rumah. Kita bilang, kamu bisa dipukul, digebukin. Ya, kenapa begitu? Karena Yesus itu Tuhan yang benar. Banyak orang yang tidak suka. Jadi agak berbeda dalam menempatkan Yesus. Ya, ada orang menempatkan Yesus hanya untuk keperluan hal-hal yang jasmani. Iya atau iya? Iya, tapi mereka menempatkan Yesus jadi Tuhan, jadi pusat, dan diajak mengerti bahwa untuk itulah kita hidup. Ya, saya berharap kita maju selangkah lagi, kita mesti lebih dewasa dalam Tuhan. Amin. Saya percaya kita bisa dapat semuanya di dalam Tuhan. Ya, kesembuhan, apalagi berkat, rezeki, perlindungan. Tapi saya ikut Tuhan bukan karena itu. Saya ikut Tuhan karena Dia Tuhan yang benar. Ya, bisa nangkep? Ya, Paulus bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya. Sehingga dia bilang begini, tidak ada yang bisa memisahkan aku daripada kasih Kristus, pedang sekalipun. Saudara ngerti artinya pedang? Mati sekalipun. Saya berpendapat dan saya yakin udah waktunya kita melangkah selangkah lagi mengikut Yesus, bukan karena hal-hal yang lahiriah yang bisa kita dapatkan, tapi karena Dia Tuhan yang sesungguhnya. Amin. Sehingga saudara dan saya berani bayar harga. Ya, berani apa? Bayar harga. Sepanjang kita hidup di dalam dunia ini, kalau kita ikut Yesus, ya kita harus berani bayar harga. Kalau kita nggak punya hati begitu, kita mudah dirongrong oleh iblis. Tapi kalau kita siap bayar harga, kualitas kita itu membuat iblis jadi gemetar. Ya, jadi saya harap masuklah lebih lagi, sehingga pada akhirnya kita boleh berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Banyak orang Kristen, hidupku bukannya aku lagi, dia ucapkan itu, dia nyanyi, tapi dompetnya masih milik dia sendiri gitu. Ya, Tuhan belum jadi Tuhan dalam keuangannya, Tuhan belum jadi Tuhan dalam bisnisnya. Saya mau katakan, kalau kita mengerti ini, kita sadar bahwa hidup ini anugerah. Amin. Iya. Mari kita buka Alkitab kita. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-7. Hari ini atau siang ini tepatnya tema khotbah saya mewaspadai penyakit-penyakit rohani yang berbahaya. Apa temanya? Mewaspadai penyakit-penyakit rohani yang berbahaya. Coba ikutin apa yang saya ucapkan. Penyakit jasmani tidak menghambat orang untuk ke sorga. Saudara ngerti apa yang saudara sebut? Penyakit jasmani tidak menghambat orang untuk ke sorga. Tidak. Ya. Tapi penyakit rohani bisa membuat orang tidak masuk sorga. Contoh, orang yang tidak punya mata, orang yang tidak punya kaki, orang yang tidak punya tangan,
itu tidak jadi hambatan untuk dia ke sorga. Ya atau iya? Ya. Karena nanti kita ke sorga memakai tubuh kemuliaan. Betul? Ya. Saya mau katakan, penyakit jasmani tidak menghambat orang untuk ke sorga. Cuma sayang kekristenan sekarang hanya mengurus penyakit jasmani. Ya, tanpa pernah kontrol check up tentang penyakit rohani. Padahal penyakit rohani jauh lebih berbahaya. Saya harap kebenaran firman yang kita mau sharingkan, kita mau gali, kita mau pelajari menjadi penyeimbang. Ya, penyeimbang untuk kita tidak hanya fokus pada hal-hal yang duniawi. Kalau saudara bawa mobil, saudara pakai lampu jauh terus berbahaya. Ya, boleh pakai lampu jauh, tapi kita mesti pakai lampu dekat. Pakai lampu dekat terus juga berbahaya. Ya, kita juga mesti pakai lampu apa? Jauh. Perlu ada keseimbangan dan itu diperlukan dalam kehidupan ini. Saudara pernah makan daun pepaya? Penonton. Ya, daun pepaya itu pahit atau manis? Ya. Saya mau katakan, ada banyak orang sengaja makan daun pepaya walaupun dia tahu itu pahit. Betul? Ya, karena dalam hidup ini kalau kita makan yang manis terus, saya pastikan kita adalah apa yang kita makan. Kalau badanmu jadi bomber, tahu bomber? Ya, jadi gede. Ya, itu karena yang kita makan kita tidak perhatikan. Ucapkan sama-sama, saya adalah apa yang saya makan. Jadi pesan saya, makanlah yang namanya makanan. Kursi jangan dimakan. Kecoa jangan dimakan, karena itu bukan makanan. Tapi makanlah yang namanya apa? Makanan. Yang kedua, makanlah dengan pengertian. Ya, makanlah dengan pengertian. Orang yang tidak percaya Tuhan saja bilang begini, berhenti sebelum kenyang. Ya, berhenti sebelum kenyang. Kita ini, saya orang Batak. Orang Batak tuh filosofinya agak lain. Lebih bagus mati karena makan daripada mati karena tidak makan. Jadi bagi dia, ya sebelum kenyang tidak akan pernah apa berhenti gitu. Ya, saya harus katakan akal budi yang sehat itu karunia Tuhan. Saya percaya iman bisa meraih yang tidak mungkin jadi mungkin. Tapi saya berpesan, dengar pesan saya ini. Ya, dengar pesan saya ini, jangan benturkan antara iman dengan pengetahuan. Karena sumbernya sama-sama Tuhan. Amin. Iman sumbernya Tuhan, tapi pengetahuan juga sumbernya Tuhan. Itu kayak pisau dua sisi, kayak uang dua sisi. Ya, nggak ada yang paling penting, semuanya penting itu. Ya, saya mau katakan, jadi perhatikan ini, kalau ini ada dalam hidup kekristenan, rohani kita sehat. Ya, rohani kita apa? Sehat. Saya lihat orang Kristen sekarang suka pelajaran akhir zaman. Ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau akhir zaman terus akhir zaman, engkau tidak tahu tugasmu sebagai seorang istri, ya bahaya juga, betul? Ya, kalau engkau tidak tahu tugasmu sebagai seorang ibu, ya bahaya juga gitu. Jadi dalam hal apapun, ya biar ini jadi perhatian kita, perlu ada keseimbangan. Jangan hanya urus yang jasmani terus, tapi yang rohani juga penting. Jangan urus yang rohani terus, tapi yang jasmani juga penting. Jadi ada keseimbangan. Kita lihat 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-7, hanya 1 ayat dulu. Nanti kita akan
Kita baca, ya. 3, iya. Iya, ayat langsung aja kita baca ayat 8 sampai ayat yang ke-9. 3, iya. Sama-sama seperti yang dari Yandes mengenal Musa, demikian juga mereka mengenal kebenaran, atau mereka bodoh menerima mereka tidak akan uji, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yandes dan Yandes, kemudian mereka pun akan nyata bagi semua orang. Iya. Jadi siang ini khotbah saya temanya mewaspadai penyakit rohani yang berbahaya. Tadi saya sudah katakan dalam pendahuluan, dalam bincang-bincang kita, penyakit jasmani tidak menghambat orang untuk ke surga. Tidak. Saya percaya kesembuhan ilahi. Bahkan kita suka mendoakan orang sakit. Ya, kita suka mendoakan orang sakit. Tapi kita mesti mengajar jemaat dengan benar. Amin, saudara. Ya, saya mau katakan tubuh jasmani ini yang kita miliki saat ini kita tidak bawa ke surga. Karena ke surga kita memang pakai tubuh, tapi tubuh kemuliaan. Bagaimanakah tubuh kemuliaan itu? Tubuh kemuliaan seperti yang dimiliki Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus bangkit daripada kematian. Tubuh yang tidak bisa hancur lagi. Karena itu pesan saya, jangan hanya melulu memperhatikan hal-hal yang bersifat jasmani ini. Sekarang apapun dilakukan oleh banyak orang hanya untuk tubuh jasmani ini sehat. Kadang-kadang menabrak semua rambu-rambu, kedukun juga mau, betul? Ya, hanya untuk supaya tubuh jasmani ini baik dan sehat. Saya harus katakan, mulai sekarang harus punya prinsip. Haleluya. Oleh karena itu saya mau mengajak kita berlomba menjadi pelaku firman supaya itu jadi pegangan, jadi satu kehidupan dalam kehidupan kita. Saya mau tanya kita yang hadir saat ini, gula itu manis atau pahit? Ya, penonton. Gula itu manis atau pahit? Ya, saya setuju gula itu manis. Tapi kalau hanya dari kata orang, dari membaca buku, dari melihat TV, engkau tahu gula itu manis, belum pernah mengecapnya. Suatu kali seluruh dunia bilang gula itu pahit, engkau akan bimbang. Iya atau iya? Iya. Kalau engkau belum pernah mencobanya, ya cuma dari kata orang, dari baca buku, dari TV, ya. Engkau tahu bahwa gula itu manis. Satu kali seluruh dunia bilang gula itu pahit, engkau akan bimbang. Engkau akan berkata, jangan-jangan pahit. Ya, jangan-jangan pahit. Tapi kalau engkau sudah makan, engkau boleh sendiri, engkau bisa bertahan. Betul? Orang bilang, oh gula itu pahit, gula itu pahit. Karena engkau sudah makan gula itu manis, engkau punya pendirian. Bahasa Alkitabnya punya ketetapan hati. Ya, punya ketetapan hati, dan itu jadi pendirian kita yang membuat kita jadi berbeda. Ya, membuat kita jadi berbeda. Saya pastikan kekristenan tidak akan berbeda dengan dunia sampai kapanpun kalau dia tidak pernah memutuskan menjadi pelaku firman. Perbedaan itu, warna itu akan semakin jelas dan nyata kalau kita menghidupi firman Tuhan. Gak amin, heran. Ya. Sayang sekarang kekristenan justru diberi warna oleh dunia. Seharusnya kita yang menjadi alatnya Tuhan mewarnai dunia ini. Ya, saya harap kita punya warna tersendiri, dan warna itu semakin indah dikala kita terus mau jadi pelaku firman. Amin. Ya, nama Tuhan akan dipermuliakan, dan saya percaya kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya.
Dengan cepat ada 5 hal yang saya mau sampaikan tentang mewaspadai penyakit-penyakit rohani yang berbahaya. Yang pertama, Filipi 4 ayat yang ke-6. Pesan saya, kalau hari ibadah seperti begini, hari Selasa, masing-masing bertanggung jawab. Maksudnya bertanggung jawab, saling-saling artinya teman-temannya yang biasa datang dikasih ingat. Ya, jangan hanya tanggung jawab satu orang, tapi bertanggung jawab sama-sama. Amin. Ya, mesti begitu. Kalau hati begitu ada, saya percaya semua kita maju dalam Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-6. Kita baca 3 ya. Janganlah hendaknya kamu berpikir maka kamu juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mewaspadai penyakit-penyakit rohani yang berbahaya. Tadi kami tekankan bahwa penyakit jasmani tidak menghambat orang untuk ke surga, tapi penyakit rohani bisa membuat orang tidak masuk ke surga. Nah, penyakit rohani yang berbahaya yang patut kita waspadai, yang pertama adalah penyakit rohani yang bernama kekhawatiran. Kenapa kekhawatiran menjadi penyakit rohani yang berbahaya? Karena percaya atau tidak, di belakang kekhawatiran pada akhirnya kalau kita mengikutinya membuat kita tidak percaya Tuhan dan tidak percaya firman. Jadi jangan anggap remeh tentang kekhawatiran. Saya pesan buat kita, kalau itu ada dipanahkan oleh iblis dalam pikiran kita, minta anugerah Tuhan untuk melepaskan kita. Dan saudara mulai melawannya dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudara ucapkan firman. Misalnya kita dipanahkan kekhawatiran bahwa kita bakal susah gitu. Saudara bilang, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Hati-hati, jangan menganggap remeh tentang kekhawatiran. Buntutnya akhirnya ya membuat orang tidak percaya Tuhan dan tidak percaya firman. Oleh karena itu saya mau katakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Amin. Ya, jangan pernah mau kompromi. Jangan latah mengiyakan apa yang dunia katakan. Saudara dan saya berbeda. Ucapkan sama-sama, saya berbeda. Saya berbeda. Bilang sama sebelahmu, lihat saja, bilang jangan latah. Bilang. Seringkali kan kita latah. Ngerti artinya latah? Latah itu begini. Orang dunia bilang lagi susah nih, iya. Itu namanya latah. Engkau berbeda, hidupmu tidak ditentukan oleh dunia ini, tapi hidupmu ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan. Dunia akan lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup untuk selama-lamanya. Bagi saudara yang suka latah, ambil nanti minyak urapan, gosok mulutmu. Dengar baik, kita adalah apa yang kita katakan. Saya harus katakan ini, apa yang kau ucapkan membentuk pikiranmu. Dan seluruh tindakanmu dipengaruhi oleh apa yang ada dalam pikiranmu. Ya, hati-hati menabur bukan hanya dengan tangan, tapi juga dengan mulut. Saya mau katakan, jaga mulutmu baik-baik, jangan aminkan apa yang dunia katakan. Iya. Memang. Untung saudara udah dibaptis, kalau belum saya tenggelamin lama. Biar sampai ditelan airnya. Betul saudara? Banyak orang badannya udah Kristen tapi mulutnya gak Kristen. Iya atau iya? Ya, badannya udah Kristen, di mana-mana salib, di kuping salib, di dada salib, tasnya salib, tapi mulutnya gak Kristen. Jangan aminkan yang dunia katakan, engkau berbeda. Saya mau katakan
katakan, sejengkal pun tidak ada lagi hak iblis dalam hidup kita. Lihat saya, ini kecil-kecil begini, ini lunas nih, lunas. Sejengkal pun tidak ada hak iblis di sini. 100% Tuhan yang menjadi pemilik hidup saya. Saya nggak mau hidup dalam perasaan. Ya, berarti parah nggak pernah sakit. Saya nggak mau bilang itu. Andaikan pun ada sakit, saya harus katakan bahwa penyakit itu penghuni liar di sini. Ngerti penghuni liar? Karena tubuh saya baik Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Ya, namanya penghuni liar, jangan dilama-lamain, usir segera. Ya, kalau kau punya tanah ada penghuni liar, kalau kau biarin dia di situ, nanti dia menuntut yang bukan-bukan, betul nggak? Ya. Engkau harus tahu siapa dirimu dalam pemandangan Tuhan. Engkau harus tahu. Ada orang bilang, siapakah aku ini? Kasihan dia loh. Udah lama jadi Kristen gak tahu siapa dirimu. Ya, kita umat pemenang, kita ahli waris, kita umat ketebusannya Tuhan. Ya, kalau saudara ngerti akan hal ini di hari-hari seperti sekarang, kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Jadi penyakit rohani yang berbahaya yang perlu kita waspadai hari-hari ini adalah kekhawatiran. Saudara nggak perlu khawatir, ya nggak perlu khawatir. Alkitab bilang jelas, hidupmu lebih berharga dari burung pipit. Burung pipit tidak akan jatuh ke tangan pemikat tanpa seizin daripada Tuhan. Tahu pemikat? Jadi burung pipit yang suka dijual di pasar burung yang ratusan itu nangkapnya bukan satu-satu pakai getah, bukan. Ya, waktu kecil suka nangkap capung. Ya, capung air lah, capung air. Nah, saya mau katakan itu nangkapnya pakai pikat. Pikat tuh kayak jaring. Iya, pakai jaring. Jadi ada sawah, nanti petani lempar itu, nanti ketangkap semuanya. Brrrr, gitu. Ya, itu nangkapnya begitu. Bukan satu-satu. Satu-satu kapan dapatnya gitu tuh pakai jaring, pikat namanya. Alkitab bilang burung pipit tidak akan jatuh ke tangan pemikat tanpa seizin daripada Tuhan. Hidupmu tuh lebih berharga dari burung-burung itu. Karena itu berhenti menyamakan dirimu, jangan khawatir. Ingat khotbah saya bulan lalu saya bilang begini, sepanjang kita punya gigi, Tuhan akan mampu memberikan kita roti. Amin. Ya, khotbah saya bulan lalu. Karena itu mari kita unjuk gigi, betul? Ya. Gigimu gak akan Tuhan buat nganggur. Saya mau katakan. Jadi jangan sama dengan dunia. Hati-hati, penyakit jasmani tidak menghambat kita untuk ke surga. Yang kita harus waspadai hari-hari ini adalah penyakit rohani, sadar atau tidak, dia menggerogoti banyak iman orang percaya. Tahu menggerogoti? Ya. Dia gerogoti kita. Yang parahnya, ya kita udah masuk terlalu dalam. Ya. Akhirnya ucapan kita udah kayak orang dunia. Susah ya. Rasanya gue udah pengen mati nih. Itu bukan perkataan anak Tuhan. Iya, dengar baik. Yang mati aja Tuhan bisa kasih bangkit. Karena Tuhan yang punya kuasa. Saya mau katakan, kalau kita nangkap kebenaran ini, kita akan jaga hati kita dan tidak ada tempat sedikit pun untuk kekhawatiran. Ingat saja, kekhawatiran penyakit rohani yang sangat berbahaya. Yang kedua, saya ingin kita lihat Alkitab kita, Yakobus 1 ayat yang ke-6. Kita baca yang keras supaya nanti pulang ada senyum. Sekarang orang susah senyum. Dengar baik.
Ya saya mau beritahu buat kita. Senyum itu bingkai hidupmu. Ucapkan sama-sama, senyum itu bingkai hidup saya. Senyum itu bingkai saya. Itu bingkai hidupmu. Biasakan dengan senyum. Bingkai hidupmu. Kebiasaanmu itu masa depanmu. Kadang-kadang muka orang pas-pasan gitu. Tapi karena dia suka senyum, orang ingatnya bukan mukanya yang pas-pasan itu, tapi orang ingatnya yang suka senyumnya. Orang bilang itu yang suka senyum dalam kebaktian itu. Yang mana? Itu yang lu lihat yang suka senyum. Nah, saudara, saya mau saudara bisa menangkap ini. Jadi kalau kita ngaca, muka kita pas-pasan, ayo tambahin dengan senyum. Nanti orang ingatnya bukan muka yang pas-pasan, tapi orang ingat apa? Muka senyum. Iya, muka yang senyum. Iya. Senyum yang kau lakukan itu melodi dalam jiwamu. Iya. Saya mau katakan, bukan berarti gak ada masalah. Ya, masalah itu bagian daripada hidup yang harus kita hadapi. Tapi Kristen kan beda dengan dunia. Kalau dunia menghadapinya sendiri, kita menghadapinya Immanuel. Ada Tuhan yang menyertai kita. Dan dia tidak pernah berubah. Kuasanya, janjinya, kasihnya, firman-Nya tidak pernah berubah. Dengan kata lain, tetap ada pengharapan buat kita. Ya, kita baca Yakobus 1 ayat yang ke-6. Kita baca yang keras. 3, iya. Dan sama seperti yang dikatakan, sebab orang yang dibuat sama dengan gelombang laut yang diomong-omongkan tiada orang lain. Mewaspadai penyakit-penyakit rohani yang berbahaya. Pertama, penyakit itu namanya kekhawatiran. Yang kedua, kebimbangan. Jangan anggap sepele kebimbangan. Orang yang bimbang tidak pernah dapat apa-apa daripada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa ada orang Kristen sudah melayani, sudah jadi anak Tuhan lama, kenapa bimbang? Jawabannya sederhana saja, karena kurang mengenal siapa Yesus. Kalau saudara mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya, pasti kita merdeka dari kebimbangan. Saya mau katakan, Yesus itu Tuhan yang sesungguhnya. Ya, bahkan saya berani berkata, tidak ada Tuhan selain Yesus. Dia tadinya di sorga, tapi karena kasihnya, dia menjelma menjadi manusia dengan cara meminjam kandungan seorang putri yang bernama Maria. Amin. Lahirlah dia, ya, di kandang domba. Untuk apa dia lahir? Untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Tapi dia bukan hanya lahir, tapi dia mati. Untuk apa dia mati? Dia mati untuk menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Dia tidak selamanya mati, sesudah itu dia bangkit. Kenapa dia bangkit? Karena dia Tuhan yang sesungguhnya. Karena pekerjaannya, penebusannya sudah selesai atas kita. Jadi saya mau katakan buat kita, kalau engkau bimbang, jangan biarkan itu. Tolak itu, lawan itu. Saya mau katakan, mintalah kasih karunia Tuhan, supaya saudara dan saya terbuka mata rohaninya, kita bisa mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Paulus sebenarnya termasuk rasul muda pada zamannya. Tapi kenapa dia bisa mengejar kerasulan dari kakak-kakak rohaninya? Jawabannya sederhana saja. Sesudah Paulus bertobat, dia tidak ingin jadi hamba Tuhan terkenal, tapi dia ingin mengenal Yesus dengan benar. Dia katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Itu yang membuat dia jadi berbeda. Amin. Itu yang membuat dia jadi berbeda. Dia gak takut terhadap apapun. Dia tidak sanksi terhadap apapun. Dia percaya langit dan bumi berlenyap, tapi firman Tuhan itu kekal adanya. Saya mau mendorong setiap kita, waspadai yang namanya kebimbangan. Orang bimbang, kalau dia berdoa, dia gak pernah dapat apa-apa daripada Tuhan. Untuk apa kau berdoa kalau kau bimbang?
Ya. Haleluya. Ucapkan sama-sama, Tuhan kalau sudah berfirman, Tuhan kalau sudah berfirman, Dia pasti mengenapkan janjinya. Dia pasti mengenapkan janjinya. Dia pasti mengenapkan firman-Nya. Dia pasti firman-Nya. Amin. Bahasa tetangga, kun fayakun. Kalau Tuhan sudah berfirman, Dia pasti melaksanakannya. Saya harus katakan, ngapain saudara bimbang, tolak dia, mati aja mau, sorga aja dia beri. Sorga, kita boleh kaya, kita nggak bisa beli sorga. Kita boleh pandai, kita nggak bisa bangun jembatan untuk ke sorga. Sorga yang tadinya jauh, tidak mungkin lagi jadi pasti bagi kita yang percaya Yesus. Oleh karena itu, pertetapkan hatimu. Yang namanya kekhawatiran jangan kasih tempat. Yang namanya kebimbangan jangan kasih tempat. Usir cepat. Minta darah Yesus menyucikan, menguduskan kita. Minta Roh Kudus memenuhi kita. Dan minta saudara dan saya disembuhkan rohnya oleh Tuhan. Sehingga saudara dan saya akan menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Jangan hidup dalam masa lalu. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh masa lalu kita, tapi hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Kalau orang dunia, masa depannya ditentukan oleh masa lalu. Karena itu dia apa-apa sedikit bimbang. Jangan-jangan, gue pernah kecewa, gue pernah kecewa, jangan-jangan. Dengar baik, Tuhan kalau bilang aku mengampuni engkau, Dia pasti mengampuni kita. Amin. Kalau Dia berkata, kalau kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil akan mengampuni, Dia betul-betul mengampuni. Haleluya. Oleh karena itu jangan bimbang. Orang menganggap remeh kebimbangan, apa sih? Dengar baik, itu penyakit rohani yang membuat saudara, walaupun saudara ke gereja berdoa baca Alkitab, nggak dapat janji Tuhan. Karena orang bimbang tidak pernah memperoleh sesuatu daripada Tuhan. Padahal Galatia 3 ayat 29 berkata, barang siapa milik Kristus, dia adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah. Ada 1260 janji Tuhan. Salah satu janji itu, aku menyertai engkau. Dan kami pastikan tidak ada hidup yang paling safe kecuali Tuhan menyertai kita. Ini saatnya kita keluar daripada zona perasaan kita. Orang benar harus hidup dari iman kepada iman. Ya, hidup saya bukan karena saya merasa, tapi hidup saya ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan. Terima apa yang Tuhan katakan. Ya, bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Dan katakan apa yang Tuhan katakan. Maka engkau akan jadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tolak yang namanya kebimbangan. Ya, pasti enggak ya? Pasti enggak ya? Pasti enggak ya? Gua enggak yakin. Padahal namanya yakin siahaan. Nama yakin siahaan gitu. Untuk apa nama yakin? Betul saudara? Untuk apa nama selamat tapi gak selamat saudara? Saya mau katakan lebih bagus nama arah. Betul saudara? Itu lebih bagus daripada yakin gitu. Tapi bimbang terus. Buat itu kekhawatiran, kebimbangan. Percaya atau tidak, iblis sedang menabur benih itu dalam gereja. Iblis sedang menabur benih itu dalam kehidupan banyak rumah tangga Kristen. Sehingga kita nggak dapat apa-apa, nol besar. Padahal Tuhan menjadikan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Alkitab bilang, singa muda boleh kelaparan, orang yang mencari Tuhan tidak pernah kekurangan. Daud bilang, dulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua, aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar ditinggalkan Tuhan dan meminta-minta roti. Gimana ya kalau ini terus corona, terus begini, gimana ya? Dengar baik. Kalau engkau bisa sekarang hidup, itu lebih daripada segalanya. Haleluya, jangan dibuahin yang bukan-bukan. Haleluya.
Saya mau katakan, pikirkan yang enak-enak aja. Amin, saudara. Bukan kita sama-sama ke Israel. Amin. Pikirkan yang enak-enak. Ucapkan sama-sama, saya udah bosan susah. Iya, sekali lagi, 3 ya. Saya udah bosan susah. Saya lihat kita sih, ya, gak usah ngomong juga kelihatan. Saya sering bilang saya mudah sekali lihat ibu-ibu stres atau enggak. Ya, saya sering kali lihat saudara, ya, ibu-ibu yang stres itu salah satu tandanya yang bisa kita lihat cepat, alis matanya nggak rata gitu. Nggak rata, nanti ngaca rata atau enggak. Kenapa? Dia narik pensilnya nggak konsen gitu, naik ke atas satu turun gitu. Tapi kalau saya lihat di sini ibu-ibunya sehat. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau ngaca, tarik alis itu ngaca benar-benar, jangan ketahuan lagi stres, betul? Haleluya. Jadi saya mau katakan, buang yang namanya kekhawatiran, buang yang namanya kebimbangan. Jangan ada roh lain dalam hidup kita kecuali Roh Kudus. Amin. Ya, saya harus katakan, jangan ada roh yang lain. Jangan beri tempat sedikit pun. Jangan beri tempat sedikit pun. Karena kita udah dibayar lunas, kita adalah milik daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, saya ingin kita lihat Amsal 24 ayat 30. Semua diberkati Tuhan. Ya. Kalau saudara diberkati, misalnya rekamannya sudah ada, nanti saudara bagi ke teman-teman kita supaya teman kita juga diberkati. Ya, saya harus bilang kita udah sulit mencari firman yang benar. Ya, kebanyakan ya kadang-kadang kita lihat firmannya diperkosa. Ngerti artinya firmannya diperkosa, dipaksakan. Ya, bukan itu artinya, tapi dipaksa-paksain gitu. Dan itu banyak kita lihat. Ya, tapi hanya firman yang benar yang memerdekakan. Amin, saudara. Karena Alkitab bilang kamu akan mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Nggak perlu ditafsir, memang begitu maksudnya, betul? Ya, nggak perlu ditafsir, memang itu maksudnya. Jadi kalau kau diberkati, bagi temanmu supaya semua kita jadi kuat berlari sampai garis akhir. Sehingga saudara dan saya akan lihat bukan hanya kita yang selamat. Kita lihat Amsal 24 ayat 30. 3 ya. Aku mau melihat seorang pemalas dan mengambil orang yang tidak budi. Sekali lagi 3 iya. Aku mau melihat seorang pemalas dan mengambil orang yang tidak budi. Ayat 31-nya 3 iya. Lihatlah semua itu ditutupi awan, tanahnya tertutup dengan jeruju, dan temboknya sudah roboh. Iya. Penyakit rohani yang berbahaya selain kekhawatiran itu yang pertama, yang kedua adalah kebimbangan, yang ketiga adalah kemalasan. Ya. Ikutin apa yang saya katakan. Jangan malas. Orang malas miskin. Jangan malas. Orang malas itu miskin. Miskin jasmani dan miskin rohani. Bertanggung jawablah. Dalam bertuan yang benar ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian Tuhan dia sempurna, dia gak mungkin alpa untuk apa yang dia sampaikan. Amin. Tinggal bagian kita. Alkitab bilang dipercaya kepada yang patut dipercaya. Ingat ini, Tuhan melihat. Seperti kita bisa melihat, Tuhan juga melihat. Bahkan Tuhan melihatnya sampai di dalam. Kalau kita kan cuma bisa melihat apa yang di luar, betul? Tapi Tuhan bisa lihat sampai yang di dalam. Karena itu yang memang harus
kita kerjakan, kita mesti kerjakan. Bertanggung jawab. Orang malas itu miskin, jangan malas-malasan, tiru Yesus kita. Yesus itu matinya usia 33,5 tahun. Berapa? 33. Iya, tapi baca Alkitabmu, Tuhan Yesus mencapai target. Ada orang udah pensiun 4 kali, tapi nggak capai target. Dari pegawai negeri dia pensiun, dia kerja di swasta, dia pensiun lagi, kerja jadi satpam gimana, pensiun lagi, di rumah pensiun lagi, saudara, tapi nggak pernah capai target. Hati-hati, waktu nggak bisa diulangi, waktu nggak bisa disimpan, waktu mesti digunakan. Kau tidak akan bisa bilang kepada waktu, waktu tunggu sebentar, saya lagi main biliar. Enggak, waktu terus berjalan. Yesus bilang bekerjalah selagi hari masih siang. Akan tiba saatnya di mana kita tidak bisa bekerja lagi. Yesus tahu tentang waktu. Ya, dan dia ada di dalam waktu itu. 33,5 tahun, tapi semuanya yang direncanakan dari sorga itu terlaksana dengan sempurna. Saya mau katakan, Yesus itu rajin. Saudara tak pernah baca dalam Alkitab kita, maka suatu hari Yesus berkata kepada Petrus, yuk santai yuk. Gak ada ya. Pernah gak? Gak pernah. Yesus bilang bekerjalah selagi hari masih siang. Saya mau tekankan buat kita, dalam keadaan sedemikian, ini gak jadi alasan untuk kita tidak bertanggung jawab. Amin, saudara. Kalau engkau beriman akan ada terobosan, akan ada berkat. Ayo tunjukkan imanmu dari perbuatanmu. Amin. Justru engkau bertanggung jawab. Jangan udah nanti berhenti baru engkau siapkan yang harus kau siapkan. Saya ini ngajar S1, ngajar S2. Kecil-kecil begini dosen, saudara. Ya, saya harus katakan, saya juga khotbah di mana-mana, semua gereja teman saya. Ya, nah saya cuma mau bilang, saya belajar bikin khotbah tidak pada waktu mau berkhotbah. Bisa ngerti maksud saya? Kan ada orang mau khotbah baru dia belajar, saya enggak. Saya menganut paham belajar itu satu kehidupan. Ngerti maksudnya? Iya. Jadi setiap kali saya khotbah itu khotbah paling sedikit, khotbah yang ketiga. Kapan khotbah pertama? Yang khotbah pertama, ya waktu saya buat itu khotbah pertama. Yang kedua, waktu saya merenungkannya. Yang ketiga, waktu saya ada di mimbar. Biasanya khotbah yang ketiga lebih lancar. Ya atau ya? Ya. Jadi saya mau dorong saudara, ada bagian yang memang kita harus kerjakan. Kalau engkau memang percaya, di balik batu ada udang. Kalau saudara percaya itu di balik semua masalah ini ada berkat yang menanti kita, yang Tuhan siapkan bagi kita yang setia. Saudara mesti bertanggung jawab, jangan malas-malasan. Amin. Iya, doakan pekerjaan suamimu, doakan anak-anakmu, doakan semuanya. Ya, yang harus didoakan, bertanggung jawab yang memang harus dikerjakan. Kalau saudara dan saya begitu, Tuhan melihat. Dan Tuhan akan membuka berkatnya bagi setiap kita. Ya, penyakit rohani yang ketiga, ingat ini. Penyakit itu namanya kemalasan. Ucapkan sama-sama. Ada 5 ciri orang malas. Yang keras. Orang keras. Yang pertama, paling pintar bikin alasan. Yang kedua, suka menunda. Yang ketiga, ngomongnya gede. Yang keempat, suka tidur. Di gereja juga tidur. Yang kelima, makannya banyak. Benar.
Kami mana mungkin berdusta. Apa yang kami sebut itu hasil survei. Coba saudara amati apa yang saya omongin. Paling pintar bikin alasan, suka menunda. Betul? Ngomongnya gede. Orang malas tuh pengen jadi presiden. Ya, saya mau katakan, suka tidur, benar-benar suka tidur. Suka tidur, orang malas. Ya, kecium bantal hilang. Dan yang paling parah, paling pintar mojok gitu saudara. Mojok langsung seng, hilang. Dan kalau ngoroknya itu dalam gitu. Bener, ngoroknya dalam. Pernah dengar orang yang ngoroknya dalam? Ngoroknya dalam tuh gini, mula-mula sih sopan. Yang kedua, dia ngerem sekencang-kencang. Ngorok dalam tuh begitu. Yang ketiga, dia ngegas sekencang-kencangnya. Lantas berikutnya, banyak kempes. Ayo taruh tanganmu begini. Ayo taruh tanganmu begini. Ayo tarik ke atas. Ngerti artinya? Buka topeng. Ya, kalau begini kan nyangkut, betul? Di atas dan nyangkut. Ayo, nggak boleh males. Sebagai ibu ada tugas, ada tanggung jawab. Ya, bagianmu engkau mesti maksimalkan. Amin. Ya, tugasmu doain suamimu, doain anak-anakmu, doain pekerjaan suamimu, doain rumah tanggamu, dan terus lakukan peperangan rohani, pengambat berkat, pengambat rezeki. Lakukan peperangan, karena memang ada saja yang menghambat, betul saudara, termasuk gosip-gosip yang menggosipkan keluarga kita, suami kita. Padahal nggak begitu. Itu sengaja iblis buat supaya kita nggak fokus pada akhirnya. Kita akhirnya melihat cuma masalah terus. Kita nggak lihat rencana Tuhan yang besar. Ya, jangan malas. Ya, saudara nggak pernah lihat saya malas-malesan. Ya, nggak pernah. Saya bersemangat, tidur aja bersemangat gitu. Haleluya. Kalau saudara kenal saya, beberapa orang udah kenal saya lama sekali. Dari dulu yang begini terus, nggak ada matinya. Dulu mami saya kalau masak beras, ya masak nasi gitu, masak berasnya ditampi dulu. Ditampi zaman dulu kan gitu ya. Beras-beras zaman dulu kan ya agak kurang bagus zaman dulu. Terus kan ada apa itu yang kecil-kecilnya itu begini, apa? Yang kecil-kecil itulah. Nah, seringkali waktu dibuang tuh ada kutu beras tuh yang hitam itu. Ya saya lihat tertarik juga, lompat-lompat, ambil botol saya masukin ke dalam. Ya, saya udah botol, saya kagumnya itu kutu beras itu tidak pernah berhenti melompat sampai dia mati sendiri. Jadi teng. Ayo sama-sama sebut teng. Benar. Nanti coba praktekkan, masukkan, lompat terus sampai tenaganya habis dia mati. Kita katanya kita punya Tuhan besar. Ya, belum ada yang dibuat udah ngeluh 7 kali. Ngerti kata antusias? Antusias itu asal kata dari entheos. Entheos itu Tuhan di dalam. Jangan cuma ngomong antusias aja lo, antusias. Entheos itu, theos itu Tuhan. Entheos Tuhan di dalam. Ya, kalau Tuhan di dalam, wah, bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus, tidak ada yang suka. Saya paling jengkel kalau orang nyanyi, bukan terbang tinggi di awan. Tinggi mau terbang kemana? Iya, dengan mentalitas menghindar.
Itu bukan anak Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Amin saudara. Bukan terbang. Kalau ada studi sedikit dicuekin sama suami, bukan terbang. Mau terbang kemana lu? Makin ke atas gak ada oksigen, mati. Kenapa di gunung air cepat mendidih? Karena di gunung oksigennya semakin sedikit, tekanannya semakin berkurang. Iya, di atas makin sedikit oksigen. Makanya cepat mendidih. Terbang aja terus. Ayo awas nginggap. Kalau nginggap saya tembak mati. Saya mau bilang, saya kadang-kadang lihat Kristen sekarang, cuma omongan Yesusnya dahsyat, tapi waktu diperhadapkan dengan masalah, dia menghindar. Harusnya kau nyanyi bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar. Dengan baik. Tidak ada mujizat di dalam Alkitab tanpa didahului oleh krisis. Nggak ada yang amin, Air berubah jadi anggur karena krisis. 5 ketur roti tambah 2 ekor ikan kasih makan 5.000 orang karena krisis. Hari sudah mulai malam. Jadi nggak usah jadi stres lihat keadaan begini gitu. Ya bilang, ya di balik batu ada udang gede. Amin. Iya, pokoknya habis ini mau makan enak, ciapo, amin. Ya, mau makan enak deh. Haleluya. Nanti yang hilang Tuan Rapel. Tahu Rapel? Amin. Saya membuktikan Tuan Rapel. Baca kisah tentang Ayub. Tuan Rapel nggak? Iya. Tuan Rapel. Mana mungkin pendeta asal ngomong. Tuan Rapel. Anaknya yang mati, akhirnya dapat yang lebih ganteng, cantik semua. Yang udah hilang dia dapat lagi, betul? Ya. Ini pikirannya cuma susahnya, kapan ya? Kalau begini kapan mantunya nanti? Aduh, takut corona kok betah amat gitu. Dengar baik. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana ada Tuhan di sana. Amin. Haleluya. Saya harap mulai sekarang ada senyum di bibir kita. Amin. Iya, sehingga orang bilang lu heran, gua lihat lu tenang aja. Baru saudara bilang makanya lu ikut gua lu kalau Selasa lu ngapain? Pokoknya lu datang, kita nyanyi-nyanyi penyakit jauh, hati seneng. Haleluya. Tapi kalau kita dilihat susah payah, gimana kabar lu? Nungki gitu saja. Kalau begitu mah payah, betul? Mesti berbeda. Yesus sudah kelihatan. Kapan lagi Yesus dilihat? Ya, kalau saudara terus begitu, Tuhan mau supaya hidupmu yang menjadi Yesus kecil, yang membawa kemuliaan dimanapun kita berada. Amin. Haleluya. Kalau saya lihat sih kita yang ada di sini sih sebenarnya dari wajah kuat gitu. Maksud saya kuat susah. Yakobus 5 ayat 9. Yakobus 5 ayat 9. Kita baca sama-sama 3 ya. Mewaspadai penyakit-penyakit rohani yang berbahaya. Pertama, khawatiran. Yang kedua, kebimbangan. Yang ketiga, kemalasan. Yang keempat, bersungut-sungut. Orang Padang bilang basungi-sungi. Orang Batak bilang marungut-ungut, marhata met-met. Ya, saya mau bilang Tuhan paling enek lihat orang yang bersungut-sungut. Ucapkan sama-sama, Tuhan paling enek. Tuhan paling enek. Kapan Tuhan jahat? Gak pernah. Tapi kalau dalam perjalanan sedikit ada kekurangan,
Ya, nggak usah bersungut. Karena dia tetap pelihara. Kita lihat bangsa Israel. Kenapa mereka akhirnya 40 tahun di padang gurun? Sebenarnya permasalahannya sederhana saja. Mereka suka bersungut-sungut. Waktu mereka di Mesir, mereka doa, Tuhan bebaskan kami. Tuhan kami menderita. Lahirlah Musa. Betul? Musa lahir karena doa bangsa Israel. Untuk minta pembebasan. Betul? Ya, baca Alkitab. Mereka minta pembebasan. Lahirlah Musa. Tuhan siapkan. Udah waktunya Tuhan untuk Musa, Tuhan diutus untuk memimpin. Waktu dipimpin ya dengan cara yang ajaib, di jalan sedikit ada susah. Bukan susah beneran, karena tiap pagi ada roti. Ya, roti dan daging. Ya, mana kata dulu puyuh, betul? Ya. Tapi karena sulit sedikit, mereka bilang, Musa ngapain bawa kami kemari, lebih enak di Mesir. Serba susah. Saudara tahu, akhirnya banyak mereka yang mati di jalan. Secara jujur, secara hukumnya, semua yang keluar dari Mesir seharusnya dapat tanah Kanaan. Tapi de facto faktanya banyak mereka yang mati. Bukan Tuhan yang membuat mereka mati. Mereka memilih untuk melanggar firman Tuhan. Karena tidak sedikit ya mereka menyembah berhala lagi, tidak sedikit mereka berzina lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Penghukuman yang jadi milik mereka. Saya mau katakan, Tuhan gak pernah tidak baik kepada kita. Ya, jangan bersungut-sungut. Lihat saya. Kalau saudara berdoa, doa orang benar itu masuk dalam tempat kudusnya Tuhan. Tinggal tunggu waktu, karena Tuhan punya waktu. Dia akan membuat segala sesuatu menjadi indah tepat pada waktunya. Amin. Tapi saya ingatkan kita, persungutan juga sampai ke sorga. Tapi kalau doa sampai ke sorga, berkat yang turun. Tapi kalau persungutan yang sampai ke sorga, penghukuman yang datang. Karena itu pesan saya, mulai hari ini no complain. Kapan Tuhan jahat? Gak pernah. Kalaupun dia menahan, karena ada badai yang terjadi. Nanti udah badainya lewat, engkau akan disuruh jalan lagi. Ya, jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Jangan cuma nyanyian yang berkata setiap langkahku dipimpin oleh Tuhan. Waktu Tuhan memimpin, kita seringkali berontak. Saya mau katakan konsep kita kalau Tuhan memimpin, ya kita jalannya seperti jalan tol. Lain. Kalau Tuhan lihat ada badai, dia tahan kita. Ada teman saya dari daerah datang, dia bilang sama saya begini, Pak Ara, ada waktu nggak? Saya datang nih ke Jakarta, untuk apa? Saya mau ajak Pak Ara makan. Saya bilang saya nggak terlalu suka makan. Saya bilang, ya tapi nemenin aja deh. Ya terus saya temenin dia makan. Terus ada apa yang saya bisa bantu? Dia pengusaha besar. Terus para doain saya karena saya cuma sebentar mau ketemu orang tertentu. Terus dia mau pulang. Terus dia minta doa. Saya doain. Jauhkan dia celaka, bahaya semua. Terus dia besok pagi pulang, rumahnya di Mampang. Dia pulang, masuk jalan tol, mobilnya berasap, artinya keluar asap. Dia marah sama drivernya, nggak ada kerja juga. Memang di rumah dia itu nggak ada orang kecuali keluarga daripada driver ini. Ngurus mobil satu aja nggak bisa, ngomel dia. Dia marah, dia paksa lompat jalan tol. Dia paksa naik taksi, dia mesti berangkat pesawat itu. Ya saudara tahu, dia paksa. Akhirnya saudara tahu pesawat jatuh, dia mati. Ada kalanya Tuhan tahan kita. Ya, tahan kita. Mobilnya berasap. Harusnya dia sadar, jangan cuma nyanyi setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Betul? Waktu Tuhan ngatur, ya dia berontak. Karena konsepnya kalau mengatur justru lurus-lurus aja, lain.
Tuhan Maha tahu, kita cuma bisa melihat sebatas mata kita melihat. Mulai sekarang jangan bersungut-sungut, betul? Pokoknya no complain. Ya, no complain. Sama mertuamu no complain. Ya, ini kita bilang, Tuhan pilih mana, dia atau saya? Tuhan, mertua saya persis kayak duri dalam daging. Tuhan, tolong Tuhan, gak kuat. Tuhan bilang, dua-duanya aja saya ambil. Gak ada yang kebetulan. Kadang-kadang ya mertua kita dipakai Tuhan untuk menggosok kita supaya kita lebih cantik, lebih halus, lebih mulus. Ya, syukur aja sama Tuhan. Nanti dia bertobat melihat kelakuan kita. Amin. Amin. Iya, nanti dia bilang gini, Ling, gua mau deh Ling ikut lu kemana mak, ke gereja. Kok bisa? Iya, gue lihat lu lain sekarang, lu jadi baik. Amin. Jangan sampai mertua aku bilang, Ling, amit-amit Ling, gua sampai mati juga gua nggak mau ke gereja. Lu ngomongnya haleluya tapi kelakuan lu payah. Saya harap saudara nangkep ini. Ya, no complain. Apakah Tuhan tidak bisa dibuat matahari terus terang, tidak ada awan? Bisa. Haleluya. Tapi kenapa dia buat ada awan juga? Dia buat mendung juga. Ya, saya mau katakan, kalau panas terus nggak ada awan juga berbahaya. Betul saudara? Ya, karena perlu ada kelembapan. Betul saudara? Ya. Saya mau katakan, jalani aja, Immanuel. Nggak ada yang kebetulan. Kalau dia tahan, nggak berjalan, ya saudara syukuri aja. Bilang, Tuhan mau apa sih Tuhan? Bicara sama saya supaya nggak kehilangan tuntunan Tuhan. No complain, jangan ada lagi persungutan. Ya, gak usah takut. Tidak ada masa depan suram bagi kita yang percaya Yesus. Yang terakhir, saudara diberkati. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan dulu. Ini yang terakhir. Yakobus 1 ayat 20. Kita baca 3 iya. Sebab amalan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sekali lagi 3 iya. Sebab amalan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Mewaspadai penyakit-penyakit rohani yang berbahaya. Yang kelima, penyakit itu saya sebutkan namanya adalah kemarahan. Apa? Kemarahan. Stop marah, itu merusak hidupmu. Ya, ucapkan sama-sama, stop marah. Stop marah itu merusak ya kehidupanmu. Kalau saudara marah, lihat saya, itu emosi negatif. Itu emosi negatif. Kalau engkau terus tidak mau berhenti, dalam tubuhmu keluar cairan, ya sejenis enzim, namanya adrenalin. Namanya apa? Adrenalin. Hati-hati. Adrenalin itu kalau terlalu banyak, dia membuat 2 hal. Kita jadi nekat. Tahu nekat? Ya, melakukan sesuatu tanpa pikiran. Ya, nekat. Yang kedua, dia akan membuat jalan darah kita mampet. Hati-hati. Pencuriannya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ingat penyakit rohani yang kelima ini, yaitu apa? Kemarahan. Ini dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Saya mau katakan, dengar baik. Rambutmu jatuh satu aja Tuhan tahu. Apa artinya? Gak ada kebetulan. Saya mau ajak kita hadapi semuanya dengan senyum. Amin. Iya. Marah itu penyakit rohani. Dia emosi negatif yang membuat ya adrenalinmu banyak. Tanya doktermu, adrenalinmu banyak. Orang kebanyakan adrenalin, jalan jantungnya
denyut jantungnya nggak normal. Ayo sama-sama bilang nanti sesudah nanti jalan darahmu terganggu, benar. Saya harus katakan bahaya kalau orang kebanyakan adrenalin. Iya, dia melakukan sesuatu gak pakai otak tapi pakai dengkul. Gak, apa itu? Berpikir tidak panjang, berpikir pendek. Bahaya kan? Saya mau katakan, sedangkan pikiran ini adalah pemberian Tuhan yang perlu kita rawat, yang perlu kita gunakan. Amin? Ya. Saya mau katakan, ayo mulai hari ini, waktu kau lihat suamimu marah, bilang sama dia, "Pak, look at me. I love you forever." Waktu kau ngomong begitu pasti dia pingsan. Amin, saudara. Ya, bukan karena apa-apa, karena kita baru makan jengkol. Amin. Jadi saya mau katakan, tidak pernah orang rugi mentaati firman. Untuk apa kau Kristen kalau kau tidak mau mengikuti apa yang Tuhan katakan? Amin. Untuk apa kau percaya Yesus kalau kau mengabaikan firman? Tapi kalau engkau melakukannya di tengah-tengah ketidakpastian, kita akan melangkah dalam kepastian. Amin. Saya simpulkan firman Tuhan untuk kita di siang hari ini, mewaspadai penyakit-penyakit rohani yang berbahaya. Ingat pesan saya, penyakit jasmani tidak menghambat orang untuk ke surga, tapi penyakit rohani bisa membuat orang tidak masuk ke surga. Ada 5 penyakit rohani yang berbahaya yang perlu saudara buang dari kehidupan kita. Pertama, kekhawatiran. Yang kedua, kebimbangan. Yang ketiga, kemalasan. Yang keempat, bersungut-sungut. Yang kelima, kemarahan. Saya berdoa biar Roh Kudus mengingatkan kita tentang kebenaran ini, dan kita melepaskan diri kita dari jerat maut, dan kita mau ditegur dan tunduk dan mau merubah hidup kita, dan kita memilih untuk melakukan firman Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan jaya di bumi dan jaya di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita nanti berdiri. Ya, bilang sama sebelahmu. Ya, lihat dia, bilang sama dia 3 kali, bilang kita bisa, bilang. Ayo. Kita bisa. Kita mau masuk langsung berjamuan? Ya. Ya, baik, kita berdoa dulu. Ya Tuhan, kami sudah dengar firman. Tanamkan firman-Mu biar menjadi rema, jadi kekuatan, jadi sulung, jadi pegangan dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk perjamuan Tuhan, kami mau masuk perjamuan kudus. Saat ini pimpinlah perjamuan kudus ini dari awal sampai pada tamatnya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita lebih tinggi daripada kepala kita. Saya baca firman yang menjadi dasarnya. Apakah semua sudah dapat? Saya baca dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti yang ada di tanganmu yang kita angkat tinggi saat ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus.
Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya cawan yang di dalamnya ada anggur yang engkau angkat saat ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Angkat kedua belah tanganmu. Ikuti doa saya. Saya bersyukur Tuhan Yesus sudah mati bagi saya dan keluarga saya untuk menggantikan saya, menebus saya, memperdamaikan saya dengan Bapa di sorga. Saya percaya Tuhan Yesus, Dia juru selamat saya. Saya sudah dipindahkan dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Saya mengimani sepanjang bulan Februari, bulan Maret, sepanjang tahun ini, kebaikan, kemurahan, rezeki, pertolongan, kesehatan, perlindungan yang dari Tuhan ada atas saya dan keluarga saya. Saya menolak untuk bulan Februari, untuk tahun 2021, malapetaka, celaka, bencana, sakit penyakit, kematian, orang mati, saya tolak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tetap angkat tanganmu, penuhlah dengan Roh Kudus, terimalah kebaikan, kemurahan, kasih Tuhan dalam hidupmu. Maut berlalu, berkat Tuhan turun. Tuhan mengganti ratamu menjadi tarian. Aku berdoa, Tuhan mengganti air matamu menjadi mata air. Awan gelap berlalu, langit tembaga lenyap, berkat Tuhan turun. Ada hujan berkat dalam hidupmu dan rumah tanggamu. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu, kita akan bersatu dalam doa, kita akan bersyafaat. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas siang hari ini Tuhan. Kami telah menaikkan pujian kami telah menaikkan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Oleh firman-Mu kami dikuatkan, kami diteguhkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan bisa menjadi rema buat kehidupan kami. Kami bisa menjadi pelaku daripada firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang siang hari ini Tuhan telah menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Bapak Pendeta Arak Siahaan, biarlah Tuhan Kau berkati kehidupan hamba-Mu ya Bapa. Pakai terus Tuhan dalam pelayanan dimanapun dia berada Tuhan. Banyak jiwa yang datang kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Agnes bersama dengan Bapak Aris Andi Tuhan yang telah menyediakan tempat ini Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berkati kehidupannya, berkati anak-anaknya Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan. Apa yang mereka kerjakan Tuhan Engkau buat berhasil ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk tim pelayanan dari Infinity Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan. Karena kami tahu Tuhan pelayanan kami tidak akan kembali sia-sia Tuhan Yesus. Engkau memberkati kehidupan kami. Engkau memberkati anak-anak kami Tuhan. Istri dan suami kami Tuhan. Engkau berkati. Apa yang kami kerjakan Kau buat berhasil ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa.
Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini Tuhan Yesus, maupun ada yang di rumah masing-masing Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan Tuhan Yesus, mereka yang sakit Kau sembuhkan Tuhan Yesus. Kau yang sedang berbeban berat Tuhan, dalam pergumulan mereka Tuhan, Engkau yang menolong ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Indonesia ada di hati-Mu ya Bapa. Dan Indonesia dimenangkan Tuhan. Banyak jiwa yang selamat Tuhan Yesus. Semua guna hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Bapak Presiden kami Tuhan, Presiden Jokowi Tuhan, bersama dengan staf dan jajarannya Tuhan. Bapak Kapolri, Panglima Tuhan, bersama sampai dengan RT RW Tuhan Yesus. Kau berikan roh takut akan Tuhan. Kau berikan hikmat Tuhan agar dapat menjaga negara kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Tuhan di pelosok-pelosok daerah. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Engkau menjaga mereka Tuhan. Biar Injil tersebar di Indonesia ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Inilah syafaat yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan. Saudara yang ada di rumah-rumah, apakah saudara diberkati Tuhan? Pasti firman Tuhan akan membuka kehidupan kita. Mari bangkit berdiri. Kita
kejayaan dan keagungan untuk Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih buat kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan, firman Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan, terima kasih buat pimpinan Tuhan. Dari awal pertengahan sampai tamatnya ibadah kami. Kehadiran-Mu yang sudah memberkati kami mensyukurinya karena kami tahu apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Sebentar kami akan pulang. Kami berdoa bahwa persekutuan ini pakailah Tuhan menjadi alat-Mu untuk boleh membawa jiwa, menguatkan jiwa-jiwa, menjadi terang dan garam, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Jadikan kami jemaat-Mu Tuhan menjadi pelita, menjadi garam dimanapun Tuhan menempatkan kami. Biar firman-firman yang kami sudah dengar, kami mau ceritakan, kami mau bagikan, sehingga semua orang bisa mengecap kebaikan Tuhan, merasakan Tuhan itu baik, bahkan memperoleh anugerah keselamatan daripada Tuhan. Berkati kami semua yang hadir dalam ibadah siang hari ini. Berkati keluarga di sini yang sudah membuka tempat bagi kami, sehingga kami bisa beribadah bersama-sama. Kau yang membalaskan dengan limpah rahmat anugerah kasih sayang daripada Tuhan. Kami percaya di rumah Obed Edom ada tabut Allah, di sana ada berkat Tuhan. Kami percaya dalam keluarga ini ada tabut Allah, di situ ada berkat Tuhan. Dalam rumah tangga kami ada tabut Allah, di situ ada berkat Tuhan. Seperti kami datang dengan selamat, kami akan pulang juga. Kami minta penyertaan Tuhan ada atas kami masing-masing, sehingga kami boleh tiba di rumah tanpa kekurangan suatu apapun. Beri kami roh yang suka beribadah, beri kami roh yang suka berdoa, beri kami roh yang suka membaca firman. Istimewa penuhi kami dengan Roh Kudus, sehingga kami jadi saksi yang efektif di mana Tuhan dipermuliakan. Kami kembalikan pujian, hormat, kejayaan kepada Tuhan. Teman-teman yang sudah melayani bersama apapun bidang kami, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membalaskannya. Mari jemaat tetap angkat tanganmu, setialah beribadah. Lakukanlah firman yang engkau sudah dengar. Biar itu jadi cermin, biar itu jadi rambu-rambu, sehingga kita bisa tetap menyukakan Tuhan sepanjang kita hidup. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah hidupmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu seperti pohon yang Tuhan taruh di tepi aliran air, yang tetap segar dan menghasilkan buah. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan menolongnya, mengurapinya, yang membuatnya menjadi berhasil. Kalau kau berjalan siang hari, ada tiang awan. Kalau kau berjalan malam hari, ada tiang api. Ada perlindungan, ada shalom, ada petunjuk untuk apapun yang akan kau kerjakan. Pulanglah, jadilah saksi Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin.